Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, hari Minggu, kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, apa yang Tuhan mau. Dan sebelumnya, terlebih dahulu mari kita menyerahkan hati, pikiran kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja lewat perenungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Bagi kami yang ada waktu untuk mendengar, menyaksikan video ini, semua karena kemurahan Tuhan. Semua ada maksud daripada Tuhan, baik mengingatkan kami, memberkati kami, bahkan menolong kami. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami berbagai masalah kehidupan. Kami melalui renungan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan memberkati kami, baik di rumah dimanapun. Dan kami menyerahkan waktu ini, pemberitaan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Pagi hari ini mari kita melihat Alkitab kita masing-masing di dalam Bilangan pasal 6. Kita melihat di situ di dalam Bilangan pasal 6 ayat, kita mulai di ayat 22 sampai 27. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan membacakannya untuk kita dan boleh diperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu tema, yaitu ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini dimanapun kita berada, apapun media yang kita gunakan untuk boleh menyaksikan video ini, khotbah ini, saya percaya Tuhan pakai itu semua untuk memberkati kita. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita melihat firman Tuhan yang akan kita renungkan ini. Saya akan memberikan satu tema, yaitu jika Tuhan di pihakku. Berbicara tentang Tuhan di pihak kita atau Allah bersama dengan kita, ada banyak kesaksian, baik anak-anak Tuhan, baik hamba Tuhan, bahkan mungkin buat kita yang sedang menyaksikan khotbah ini pagi hari ini. Mungkin ada di antara kita, ketika saya mengalami ini, saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Itu semua tidak salah, itu semua juga ada benarnya. Di mana bagaimana Tuhan menolong kita. Namun pagi hari ini, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Mungkin saat ini kita sedang dalam situasi di mana oleh karena lagi ngetren ya, bukan lagi ngetren sih, tetapi sedang pemerintah maupun negara atau dunia mengalami situasi harus, mau tidak mau harus membatasi diri untuk bersosial dengan sesama oleh karena virus ini. Dan semua berita-berita yang kita dengar, hampir semua, setiap orang yang sudah terinfeksi dengan virus ini minim kesembuhan. Tetapi pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, jika Tuhan di pihak saya. So apa yang terjadi kalau contohnya Tuhan itu di pihak saya, di pihak Bapak Ibu, atau di pihak siapapun. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tema kali ini, jika Tuhan di pihakku, maka kita akan melihat beberapa poin yang akan saya sampaikan untuk kita pagi hari ini. Dan saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Yang pertama adalah
Teks ini berbicara tentang puisi paling kuno dalam Alkitab. Ini adalah bentuk puisi yang paling kuno dan sangat menarik. Yang berikut ungkapan ini juga menyiratkan hubungan yang sangat akrab antara umat dan Allah. Hubungan yang sangat akrab antara umat dan Allah. Penyebutan nama Tuhan sebanyak 3 kali. Dan langsung terlibat dalam tindakan tersebut. Maksudnya ketiga kali dalam penyebutan nama Tuhan, Tuhan selalu terlibat disusul dengan tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Jadi apa yang akan kita pelajari? Yang pertama di sini adalah berkat. Kata berkat di sini adalah memakai kasus tunggal, di mana tunggal itu adalah masing-masing dapat bagian dalam berkat Tuhan. Jadi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, memang dia bukan jamak tetapi tunggal. Itu berbicara bahwa setiap orang di dunia ini masing-masing ada berkat yang Tuhan sediakan. Jadi kalau mungkin saat ini berpikir bahwa, lah kalau masing-masing tuh baru saya macam tidak diberkati. Tunggu dulu. Setiap orang di dalam firman Tuhan ini melalui teks yang kita baca adalah semua dapat jatah. Berkat apapun. Bahkan mungkin saat ini ada banyak di antara Bapak Ibu yang menyaksikan film, tapi mungkin nggak di luar sana. Di luar sana ya. Mungkin ada bilang, aduh berkatnya kurang. Berkat apa yang kurang? Setiap pagi kalau kita bisa bangun itu, nafas yang boleh Tuhan kasih itu juga berkat. Kalau kita masih bisa melihat keluarga, bertemu dengan keluarga, itu juga berkat. Kalau kita masih bisa minum air, itu berkat. Jadi masing-masing kita, nggak usah berpikir dulu bahwa berkat itu adalah rumah, mobil, apapun yang besar sekali. Tidak terlalu menarik untuk dipikirkan melalui itu. Kalau standar berkat Tuhan itu lewat itu. Tidak. Tetapi berkat Tuhan itu adalah ucapan syukur yang ada pada diri kita untuk Tuhan. Di ayat 24, kita melihat di situ dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Memberkati sering dikaitkan dengan pada zaman itu, memberkati itu sering dikaitkan dengan istilah sedang panen, bertumbuh, berkembang, berhasil, subur, dan makmur. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika pada zaman itu dikatakan Tuhan memberkati engkau, maka apa yang kita tanam berhasil, itu adalah berkat. Apa yang kita buat selalu berhasil. Karena kenapa tadi di temanya tadi kita katakan bahwa jika Tuhan di pihakku. Ada banyak contoh di Alkitab ketika Tuhan di pihaknya. Salah satunya seperti Yusuf. Ketika Yusuf dimanapun dia berada, kita tahu perjalanan Yusuf itu cukup jauh dan cukup panjang. Dan apa yang sudah dia alami dalam kehidupannya juga luar biasa. Dan yang menarik di situ, dimanapun Yusuf berada, Tuhan menyertai. Dan apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Jadi mungkin saat ini kita berpikir, kenapa saya selalu gagal dalam melakukan sesuatu? Ingat, apapun yang kita lakukan, kalau itu di luar daripada kemauan Tuhan, kalau itu di luar daripada kehendak Tuhan, jangan salahkan Tuhan atau jangan berkecil hati kalau itu tidak berhasil. Mungkin kita berdoa, Tuhan punya cara lain. Tuhan punya rencana lain yang lebih baik dari apapun. Ya, jangan salahkan Tuhan. Mungkin dengan situasi saat ini, ekonomi lemah, ekonomi terpuruk. Jangan bilang Tuhan salah. No, Tuhan tidak pernah salah. Yang salah itu mungkin diri kita, hati kita, atau apapun. Intinya Tuhan tidak pernah salah. Berkembang atau berhasil, subur dan makmur, itu adalah Tuhan memberkati, berkat yang dimaksud oleh Tuhan. Yang berikut, di kata berikut yang kita bisa lihat di situ adalah melindungi. Nah, melindungi di sini adalah bertolak belakang dari arti hasil berkat. Kalau kita melihat tadi hasil berkat itu adalah panen dan segala macam, tetapi di sini melindungi yaitu Tuhan melindungi kita dari, contohnya ada tantangan ataupun ada
melindungi dari gagal panen, kalau contohnya hasilnya tadi, hasil dari berkat tadi. Tuhan melindungi kita dari situ. Atau Tuhan melindungi kita dari kejahatan, dari musuh, apapun bentuknya. Dan mungkin saat ini, bahkan ada di antara kita, Tuhan melindungi kita dari virus yang sedang gencar, atau semua lagi membahasnya. Tuhan melindungi kita. Karena kenapa? Karena Tuhan di pihak kita. Tuhan melindungi apapun yang terjadi. Kalau Tuhan di pihak kita, selalu ada jalan keluar. Jadi tidak perlu kecil hati. Tidak juga perlu. Saya juga tidak berkata di sini melalui khotbah ini, tidak usah takut. Sudah terlalu banyak contoh-contoh. Bahkan di media sosial saat ini ada banyak sekali contoh Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu saksikan. Tidak usah takut. Ada juga beberapa video yang saya saksikan, dikatakan di situ bahwa tidak usah takut, Tuhan di pihak kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita terus ibadah. Pemerintah berkata, jangan dulu keluar, ibadah di rumah dulu. Dan untuk sementara saja. Yang menarik, ada banyak orang yang merespon dengan cara-cara unik. Kita terus ibadah, di mana imanmu? Aduh, kalau orang-orang begini nih, di mana imanmu, di mana imanmu? Coba lihat sekarang. Perkembangannya luar biasa. Apakah orang-orang yang kena virus ini tidak beriman? Yang kena virus itu kita katakan tidak beriman. Kita nggak punya standar begitu. Kalau standar orang beriman oleh karena dia mengikuti perintah daripada pemerintah, terus berkata bahwa di mana iman? Pemerintah itu mungkin no. Pemerintah itu selalu melihat yang terbaik untuk rakyatnya. Dan tidak pernah, jarang sekali pemerintah adalah mencelakakan rakyatnya. Jadi bagi Bapak Ibu atau siapapun yang menyaksikan video ini yang berpikir bahwa kurang beriman, stop sudah. Berhikmatlah di dalam mengikut Tuhan, di dalam beriman. Yang berikut Bapak Ibu yang bisa kita renungkan di sini adalah kata menyinari. Menyinari di ayat 25 di situ dikatakan memakai gaya bahasa kata antromofistis. Nah, kata ini adalah memakai kiasan wajah. Artinya, seluruh kemurahan ilahi yang diarahkan kepada orang yang diberkati. Jadi kemurahan Tuhan, semua kemurahan Tuhan, semua diarahkan kepada orang yang diberkati oleh Tuhan. Apapun berkat itu, Tuhan arahkan. Tetapi, mungkin saat ini sedang bergumul, bagaimana ini Tuhan? Oke, Tuhan sedang menyiapkan itu. Kenapa nggak buru-buru Tuhan lakukan? Mungkin Tuhan sedang menyiapkan sesuatu, baik itu karakter, baik itu hati kita. Tuhan sedang menyiapkan itu. Nanti kalau buru-buru, Anda bisa salah. Saya dan Bapak Ibu bisa salah. Nah, oleh sebab itu, Tuhan bilang, tunggu dulu. Tetapi intinya, kalau kita takut Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau juga Tuhan di pihak kita, maka percayalah, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Menyinari di sini bukan datang dengan seperti lampu sorot terus datang terang, bukan Bapak Ibu. Tetapi menyinari di sini seluruh berkat itu diarahkan kepada kita, orang percaya. Ingat lagi bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Tetapi Tuhan mau kita sudah siap sungguh-sungguh, baru Tuhan ini nak, selamat menikmati. Menyembunyikan wajah juga di sini di Yohanes pasal 39 ayat 23. Di situ kita juga bisa melihat kalau Tuhan sudah tidak nyaman dengan kita, menyembunyikan wajahnya. Ya, bisa. Kalau Tuhan seakan-akan diam dengan kita, itu mungkin karena kita juga terlalu keras kepala. Kalau kita melihat di situ seperti kasus di dalam Alkitab, seperti Saul, roh Tuhan undur daripada Saul, ya kita nggak bisa menyalahkan Tuhan kejam dan segala macam. Enggak, kita ini bukan robot. Kita punya kehendak untuk melakukan. Kita punya pilihan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mau lakukan apa enggak, itu kita semua yang jalaninya.
Tapi untuk orang yang takut Tuhan, ada berkat yang Tuhan sediakan. Yang berikut adalah memberi kasih karunia. Ini kita terima akibat Allah memandang kita dengan senang hati. Kasih karunia, mungkin saya tidak bahas terlalu detail di sini atau apa itu yang berbicara tentang kasih karunia. Tetapi kasih karunia umumnya adalah berkat yang kita terima apapun dalam kehidupan kita. Bahkan detik ini Bapak Ibu, kalau kita bisa ada di sini menyaksikan video ini, itu adalah kasih karunia Tuhan. Tidak kebetulan. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Bagi pengikut Tuhan, bagi orang percaya, bagi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak ada istilah kebetulan. Ingat, semua ada dalam kontrol Tuhan. Jadi, kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita, mari kita balas kepada Tuhan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, atau apapun yang dilakukan di luar daripada apa yang Tuhan mau. Hindari itu. Daripada Tuhan ngamuk, daripada Tuhan marah, atau daripada Tuhan menyembunyikan wajahnya. Terus yang menjadi pertanyaan, emang ada alasan Tuhan menyembunyikan wajahnya untuk kita? Terlalu banyak. Salah satunya kita ini adalah orang berdosa. Jadi jangan sombong. Selalu andalkan Tuhan. Di ayat 26, kita melihat di situ dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menghadapkan wajahnya adalah mengungkapkan kasih dan bantuan ilahi, perhatian Allah tertuju kepada orang tergantung padanya, yang tergantung padanya dan memerlukan bantuan. Nah, ini menarik sekali. Menghadapkan wajahnya adalah perhatian Tuhan tertuju kepada kita. Jadi berbicara masalah perhatian, ya, berbicara masalah perhatian, mungkin yang menyaksikan ada pemuda-pemudi ataupun jemaat Tuhan yang sudah berkeluarga tapi pernah dulu menjalani masa-masa pacaran. Ya, bagaimana kalau contohnya bagaimana sih kalau orang sedang jatuh cinta, ingin terus diperhatikan oleh lawan jenis. Ingat loh ya, lawan jenis bukan sesama jenis, ya. Ingin terus diperhatikan oleh lawan jenis. Dan kadang-kadang kalau lawan jenisnya itu orang yang kita naksir itu perhatiannya teralihkan ataupun tidak lagi memperhatikan kita, pasti ada sesuatu yang kita buat supaya ya minimal perhatiannya ke kita kembali. Tetapi di sini itu hanya cara. Ini hanya untuk ilustrasi bagaimana mencari perhatian. Tetapi kalau di dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang memperhatikan kita. Ingat, kalau Tuhan yang memperhatikan kita, tidak pernah luput. Apapun itu, Tuhan pasti selalu 24 jam non-stop Tuhan perhatikan kita. Jadi kalau kita berbicara saya di pihak Tuhan atau Tuhan di pihak saya selalu ikut Tuhan. Menarik sekali. Karena kenapa? Jangan khawatir. Tuhan di pihak kita itu, Tuhan sedang memperhatikan kita. Kamu buat apa? Keperluanmu apa? Apa yang kamu rasakan saat ini? Penyakitmu apa? Saya tahu semua. Tuhan tahu semua. So, yang kita lakukan, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan, ini saya. Semuanya milikmu. Kalau ada lagu yang saya senang sekali dengan salah satu lagu adalah ini hatiku, semuanya milikmu. Nah, ini menarik. Semuanya milik Tuhan. Jangan sisakan untuk siapapun. Taruh semua kepada Tuhan. Maka Tuhan memberkati kita. Tuhan di pihak kita. Berikutnya adalah dan damai sejahtera. Dikatakan di situ, dan memberi engkau damai sejahtera. Ini adalah pemberian Tuhan. Damai sejahtera. Banyak sekali istilah yang bisa dipakai makna damai sejahtera. Tetapi yang secara garis besar melalui teks ini, di dalam ayat ini berbicara tentang bebas dari peperangan dan kekacauan. Keadaan kalau kita diberikan damai sejahtera oleh Tuhan itu adalah kita merasakan situasi atau keadaan puas. Kalau puas itu seperti apa sih? Ya itulah puas itu kita nggak bisa katakan dengan kata-kata. Hanya kita sendiri, hanya hati kita sendiri.
Dan biasanya yang bisa menjawab itu hanya keadaan. Puas. Atau contohnya, puas itu seperti contohnya kalau kita sedang dalam mengikuti satu perlombaan atau pertandingan. Terus kita juara. Dan pasti ditanya puas? Puas. Tapi kalau yang nggak juara dikatakan puas? Nggak, saya kurang puas dengan hasilnya. Tadi ada beberapa kekurangan. Nah, itu hanya kita yang bisa merasakan. Itu adalah damai sejahtera Tuhan kasih secara cuma-cuma bagi orang yang percaya kepadanya, yang mengandalkan Dia. Kebahagiaan sehingga seseorang merasakan perkembangan bebas dari hidupnya. Maksudnya, kita ini ketika di dalam Tuhan, jika Tuhan di pihak kita, kita merasakan bebas bertumbuh. Ya, bertumbuh bukan bebas dalam arti bebas melakukan apapun, enggak. Bebas bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kenapa tadi? Semua berkat-berkat itu Tuhan arahkan kepada kita. Apapun yang mungkin kita gumuli saat ini. Ingat, saya tidak berkhotbah tentang bagaimana untuk dapat berkat, bagaimana berkat, ataupun situasi orang yang mengalami Tuhan itu seperti ini. No, saya tidak berbicara itu. Saya hanya mau berkata pagi hari ini bahwa kalau Tuhan di pihak kita, itu apapun yang dunia saat ini takuti, apapun yang dunia saat ini tidak ada harapan. Kalau jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Kesimpulannya yang boleh kita ambil dari perenungan pagi hari ini yaitu, ketika Allah di pihak kita, kita sudah pasti menikmati berkat daripada Tuhan. Tidak mungkin tidak. Hanya orang yang di dalam Tuhan yang benar-benar menikmati berkat Tuhan. Jadi, bayangkan saja. Kalau seseorang berkata bahwa saya diberkati kalau saya punya rumah, saya punya mobil. Tetapi, hari-harinya di rumah sakit. Ayo, menikmati enggak? Jadi Bapak Ibu, hanya orang yang di dalam Tuhan. Jadi pastikan supaya berkat itu benar-benar dan sungguh-sungguh kita nikmati. Pastikan kita ada di dalam Tuhan. Perlindungan sempurna. Maksudnya perlindungan Tuhan itu sempurna. Nggak usah diragukan lagi. Tuhan sudah melakukan terlalu banyak hal ajaib dalam hidup kita. Mungkin di saat-saat kita terpuruk dan tidak ada lagi harapan, Tuhan angkat kembali. Saya juga pernah mengalami yang namanya titik nol dalam hidup saya. Bahkan Bapak Ibu, saya sudah tidak mau pelayanan lagi. Tetapi Tuhan tegur secara halus dan Tuhan angkat kembali untuk boleh pelayanan. Kita sedang menyukakan hati Tuhan. Kesimpulan berikutnya adalah sedang menyukakan hati Tuhan. Kalau kita menyukakan hati Tuhan, seperti kita menyukakan apa sih yang dimau oleh orang tua kita? Dan kita melakukannya supaya orang tua kita senang. Begitu juga kita kalau mengikut Tuhan. Apa yang Tuhan mau supaya Tuhan senang melihat saya. Senang melihat Bapak Ibu, senang melihat keluarga, senang melihat anak-anak. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan seperti yang di atas tadi. Selalu ada dalam kontrol Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bagaimana supaya keluarga saya menyukakan hati Tuhan? Ya minimal bangun pagi langsung ajak berdoa. Mumpung ada waktu untuk kita di rumah saja, ya. Ini kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin yang belum pernah berdoa bersama-sama dengan keluarga, ini kesempatan. Mungkin ada juga yang sibuk sebelum diadakan pembatasan ini. Mungkin sibuk, jarang ketemu dengan anak, jarang ketemu dengan istri atau suami. Ini waktunya. Tuhan sedang mau membentuk, Tuhan sedang mau memulihkan. Atau mungkin dalam satu keluarga ada yang tidak baku sapa, baku tegur. Kalau lewat kayak kapal kayu, nggak mau menegur. Ini waktunya. Jangan menunda. Kalau Tuhan sudah kasih waktu, belajarlah hal positif dari situasi ini. Hal positif adalah mungkin ada keluarga yang sudah mulai diambang kehancuran. Tuhan bilang, ketemu dulu.
atau rumah tangga, atau anak sama bapak, anak sama ibu, atau situasi dalam keluarga. Ayo, ini kesempatan yang baik untuk datang kepada Tuhan. Ayo ma, ayo pak, ayo nak, kita menyukakan hati Tuhan. Kita sedang menikmati kebebasan dalam keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Ingat, Tuhan sudah menganugerahkan keselamatan untuk kita. Dan kita menikmatinya. Oleh karena apa? Kita ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga di pihak kita. So, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jika Tuhan di pihak saya, jika Tuhan bersama-sama dengan saya, atau dalam perjanjian baru itu dikatakan Immanuel, Allah beserta saya, Allah beserta kita, tidak ada yang perlu kita ragukan, tetapi berhikmat. Ikuti apa kata Tuhan. Itu saja firman Tuhan Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Dan ingat kembali, yang terpenting jika Tuhan di pihak kita, mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan apapun, ingat Tuhan ada bersama dengan kita. Saat ini mungkin dalam keluarga, ingat tugasnya saya, keluarga saya, menyukakan Tuhan. Saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Itu saja firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya, yang mengontrol seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari ini ada waktu bagi kami mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kembali kepada kami bahwa jika Tuhan di pihak kami, apapun yang kami alami, Tuhan punya rencana. Tuhan, ajar kami untuk terus berharap kepadamu. Mengandalkan Tuhan dalam momen-momen, dalam situasi, dalam keadaan yang saat ini kami alami. Kami mau di dalamnya kami menyenangkan hati Tuhan, menyukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, Allah yang kekal, Bapa yang mulia, Juru Selamat pribadi kami. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.